وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dolatin finnar. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi untuk melanjutkan kajian atau pelajaran kita. Dan kemarin terakhir sudah dijelaskan bahwa tujuan dari dakwahnya para nabi, juga tujuan dakwahnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tujuan dari dakwahnya para ulama, yaitu para ulama salafus saleh, itu adalah mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sebagaimana yang sering diingatkan, ya Allah Jalla wa Ala pernah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jadi Allah ya sudah memberitahukan kepada kita apa tujuan Allah menciptakan kita. Jadi Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Jadi tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa melainkan liya'budu, supaya mereka beribadah nih kepadaku. Jadi tujuan Allah menciptakan kita dan juga golongan jin itu untuk beribadah. Dan kemudian juga sebahagian ahli tafsir memaknakan kalimat yaitu liya'buduni, yaitu adalah liyuwahiduni. Jadi kata-kata supaya mereka mengibadahiku adalah supaya mereka mentauhidkanku. Karena tidak ada yang namanya ibadah kalau tidak dalam kondisi mentauhidkan Allah. Tidak dikatakan sholat, tidak dikatakan berpuasa, tidak dikatakan membayar zakat, tidak dikatakan menunaikan ibadah haji, ya ataupun umroh, kalau tidak dalam rangka mentauhidkan, mengesahkan Allah Jalla wa'ala. Jadi memang tujuan Allah itu menciptakan kita, beribadah itu maksudnya adalah mengesahkan Allah. Ya kalau kita hanya sekedar memahami ibadah, hanya beribadah kepada Allah saja, tetapi kemudian kita masih mengibadahi selain Allah, berapa banyak orang beribadah kepada Allah, tapi juga dia suka beribadah kepada para penghuni kubur misalnya. Kuburan para wali didatangi, diziarahi, dikunjungi, lalu meminta sesuatu kepada penghuni kubur itu, apakah minta dilapangkan rezeki, dimudahkan jodoh, dianugerahkan keturunan, disembuhkan dari penyakit dan yang lain-lain. Untuk apa ibadah kepada Allah kalau kita masih mengibadahi selain Allah? Kalau kita masih minta bantuan, kita masih minta tolong kepada selain Allah. Nah, berarti ini merupakan bentuk peribadatan yang keliru atau salah. Ya karena ini dikatakan ibadah tadi, makanya hanya mengesahkan Allah. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, artinya kita tidak boleh lagi beribadah kepada apa dan siapapun selain daripada Allah. Ya, makanya tujuan Allah mengutus ya para rasul, Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah juga menurunkan kitab-kitab, juga menurunkan Al-Qur'an untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya juga adalah untuk mengesahkan Allah. Sebagaimana Allah menciptakan kita, menciptakan jin untuk beribadah dan mengesahkan Allah, maka Allah juga bertujuan mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab itu adalah juga untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan akidah tauhid. Nah, kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai kepada surat An-Nas, kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW, ya kalau kita belajar sirah nabawiyah, bagaimana Nabi ketika diangkat menjadi seorang rasul, seorang nabi, sampai wafatnya beliau, kita akan jumpai bahwa kebanyakan ayat, kebanyakan hadis, dan juga sejarah yang kita bisa lihat dari Rasulullah, itu adalah mengajak umat manusia ini beribadah kepada Allah,
yaitu mengesakannya. Ya, jadi kita tidak boleh sebagai seorang muslim anggap enteng, seakan-akan tauhid itu adalah perkara yang ringan. Tidak. Tauhid ini adalah perkara yang sangat berat, perkara yang sangat penting ya untuk kita pahami. Baik, nah untuk itulah makanya di sini akan dibacakan sebuah hadis yang lumayan panjang, sebuah hadis yang penting untuk kita ketahui bagaimana dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi ya kaum muslimin, mendakwai umat pada saat itu supaya mengesahkan dan mentauhidkan ya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan banyak lagi yang lain, ya Rasulullah SAW ya pernah memerintahkan menyuruh kepada salah seorang sahabat yaitu Mu'adz bin Jabal untuk pergi ke negeri Yaman. Hadis lengkapnya adalah An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabalin hina ba'asahu ilal Yaman. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ini cerita Ibnu Abbas. Qala Rasulullah pernah bersabda, pernah berkata li Mu'adzin kepada Mu'adz ibni Jabal, kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, haina ba'asahu ketika beliau mengutusnya, ketika beliau mengirimnya untuk berdakwah ilal Yaman, ke negeri Yaman. Ya, jadi Rasulullah pernah memerintahkan Mu'adz untuk berdakwah ke negeri Yaman. Kata beliau kepada Mu'adz bin Jabal, innaka sata'ti wa fi riwayati innaka taqdamu qauman min ahli kitabin. Wahai Mu'adz, sesungguhnya kamu nanti akan mendatangi, kamu akan datang kepada suatu kaum min ahli kitab, dari ahli kitab, yaitu dari orang Yahudi atau Nasrani. Ahli kitab itu ya dikenal dengan kalau tidak Yahudi, kalau tidak Nasrani. Ya, jadi kamu nanti diutus ke negeri Yaman, di mana negeri Yaman itu ia penganut ia agama Nasrani atau Yahudi. Nah, faida ji'tahum, apabila kamu sudah mendatangi mereka, ketika kamu sudah sampai ke negeri Yaman, fad'uhum, maka dakwahilah mereka, maka serulah mereka, maka ajaklah mereka ila an yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Maka dakwahilah mereka, maka ajaklah mereka kepada mempersaksikan, kepada mengucapkan syahadat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Nah itu. Jadi ketika kamu sudah sampai ke negeri Yaman, maka yang pertama-tama harus kamu lakukan adalah dakwahi mereka. Ajak mereka agar mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ila ayyuhidullah. Ya, jadi kalau kamu sudah datang ke negeri Yaman, maka ajaklah mereka, serulah mereka kepada yuhawidullahi ta'ala, yaitu kepada mentauhidkan Allah ta'ala. Dan wa fi ukhra, dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, fal yakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Jadi, maka adakanlah yang pertama-tama, yang mula-mula engkau dakwahkan mereka kepadanya adalah agar mereka beribadah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perintah Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi gitu datang ke negeri Yaman, maka yang pertama-tama yang harus dilakukan oleh Mu'adz ini adalah supaya menyeru, mendakwahi orang-orang Yaman itu kepada pengucapan dua kalimat syahadat, kepada mengibadahi Allah, atau juga dalam riwayat yang lain kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi kita juga begitu. Jadi para dai itu harusnya memahami ya apa tugas mereka, apa tujuan mereka berdakwah di suatu tempat atau daerah. Maka yang dikatakan bahwa mereka berdakwah mengikuti Rasulullah SAW, mereka itu ittiba kepada Rasulullah. Kalau mereka sebagai pengikut Rasulullah, kalau dai-dai, ulama-ulama, ustadz-ustadz itu dikatakan ia ikut kepada Rasulullah, harus mengikuti apa yang Rasul lakukan. Nanti akan dibacakan riwayat yang lain.
Atau seperti yang Rasul pesankan kepada Mu'adz bin Jabal, yang pertama-tama yang harus dilakukan mereka kepada ida itu adalah agar mendakwahi, agar menyeru atau mengajak umat ini kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disibukkan dengan ngajarkan akhlak, ngajarkan fikih, ngajarkan ini, ngajarkan apalagi mengajarkan untuk membentuk negara Islam misalnya atau untuk berjihad, ya itu sudah jauh dari tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama-tama dilakukan oleh dai-dai itu sebagaimana pesan Nabi kepada Mu'adz, ila ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Terus fa inhum ata'ulaka bidzalik, kalau seandainya mereka sudah taat, patuh kepadamu dalam hal itu, mereka sudah mentauhidkan Allah, mereka sudah beribadah kepada Allah, mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, atau wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain fa idza arafu dzalika, kalau mereka sudah mengetahui hal itu, mereka sudah meyakini kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, mereka betul-betul sudah mengetahui bagaimana mentauhidkan, mengesahkan Allah, fa akhbirhum, maka kabarkan kepada mereka. Atau dalam riwayat yang lain, fa'alimhum, maka beritahukan kepada mereka, annallaha qad faradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah, wa fi riwayatin fi yaumihim wa lailatihim. Kalau seandainya mereka sudah paham, mereka sudah mengamalkan, mereka sudah melakukan itu, yaitu mereka sudah bertauhid, mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, atau mereka sudah beribadah kepada Allah dengan benar, maka kabarkan, beritahukan kepada mereka bahwa Allah wajibkan kepada mereka yaitu khamsa sholawat, 5 kali sholat yang ditunaikan setiap hari dan malam atau pada hari dan malam mereka. Nah, itu. Jadi yang kedua baru sholat. Itu pun kalau mereka sudah taat. Kalau mereka belum taat dalam masalah keimanan, kalau mereka belum taat masalah syahadat, kalau mereka belum taat masalah yaitu mentauhidkan Allah, mereka masih menduakan Allah, mereka masih beribadah juga kepada selain Allah, mereka masih minta pertolongan, masih minta bantuan kepada selain Allah, jangan ajarkan dulu. Ya. Tapi sekarang berbeda kondisinya. Kalau sekarang kita kan sudah memang kebetulan karena kita dilahirkan dari keluarga muslim, kita juga sudah diajarkan yang namanya sholat, kita juga sudah diajarkan yang namanya puasa, maka kita tidak bisa meninggalkan pengajaran tentang sholat. Kalau sekarang, tapi fokus. Tujuan yang paling pokok dalam dakwah adalah mentauhidkan Allah. Bukan berarti sekarang kita nggak usah sholat, bukan. Kalau dulu karena memang pertama-tama di mana orang-orang belum ada kewajiban sholat seperti di Yaman, belum ada kewajiban sholat, baru memang masih betul-betul nol tentang Islam. Apalagi Yaman itu adalah negeri di mana para penduduknya adalah orang-orang Yahudi atau Nasrani karena mereka ahli kitab. Maka fokus dakwah pertama kepada penduduk Yaman adalah untuk mengesahkan Allah. Nah, kalau mereka sudah mengesahkan Allah, kalau mereka sudah mengucapkan syahadat, baru ajarkan mereka. Beritahukan kepada mereka kewajiban 5 kali sholat setiap hari dan malam. Sekarang pun kita begitu, dalam arti kita fokus kepada ajaran tauhid sambil kita terus mengerjakan sholat. Nah, ketika memang kita sudah sama-sama paham tentang pentingnya tauhid, barulah nanti diajarkan sholat, dijelaskan tentang sholat berdasarkan kepada dalil-dalil, berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, bagaimana cara mengerjakan sholat yang sesuai dengan bimbingan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya sekedar mengerjakan sholat saja, tapi harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan dan diteladankan oleh Rasulullah kepada kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi sholat kita harus seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan itu tidak perlu kita jadikan dulu. Yang penting adalah bagaimana kita sekarang mengesahkan Allah supaya apa? Supaya sholat kita nanti bermakna, supaya nanti sholat kita memiliki nilai, supaya sholat kita nanti mendapatkan ganjaran kebaikan. Sebab kalau tanpa tauhid, tanpa mengesahkan Allah, kita ini melakukan ibadah-ibadah, maka tidak akan mendapatkan apa-apa nanti.
Faida atau ulaka bidzalika, kalau seandainya mereka fa'inhum atau ulaka bidzalik, kalau mereka sudah taat kepada kamu dalam masalah sholat atau dalam riwayat yang lain, faida shollu, apabila mereka telah menunaikan sholat, dalam riwayat yang lain, faida fa'alu sholat, apabila mereka sudah menunaikan, ketika mereka sudah melaksanakan sholat, fa'akhbirhum annallaha qad faradu alaihim shadaqatan wa fi riwayatin zakata amwalihim tukhadu min agniyaihim faturadu ala fuqaraihim. Kalau mereka sudah menunaikan sholat, kabarkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah wajibkan kepada mereka untuk membayar zakat atau membayar zakat dari harta-harta mereka, di mana harta-harta itu, zakat-zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu kemudian disalurkan, lalu kemudian diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Baru zakat itu ditunaikan setelah mengerjakan sholat. Ya, nah itu. Jadi itu urutannya, syahadat, sholat, baru zakat. Jangan muter-muter, zakat dulu, kemudian sholat. Kemudian syahadat nggak pernah dijelaskan. Kebanyakan kita, para dai, para ustadz, mereka mengajarkan suatu ajaran yang menguntungkan buat mereka dan buat kelompoknya. Nah, karena zakat ini termasuk yang menguntungkan, maka yang didakwahkan kepada umat ini kebanyakan masalah harta dulu. Masalah zakat, masalah sedekah, masalah infak, dan kalau ada meningkat masalah haji, supaya orang nanti menunaikan ibadah haji lewat travelnya, yang dia bisa mengambil untung di situ, dan begitu seterusnya. Tapi kalau masalah-masalah syahadat, apa untungnya? Ya, karena kalau orang mendakwahkan tauhid, orang mendakwahkan keimanan, orang mengajarkan tentang kalimat syahadat, kebanyakan itu mendapatkan penolakan dari umat manusia, bahkan dari kaum muslimin. Makanya mereka tidak mau rugi. Makanya banyak dai-dai malas, enggan, khawatir kalau mendakwahkan tauhid. Padahal mengajarkan tauhid ini adalah merupakan perkara yang sangat pokok. Ya seperti tadi, karena ini adalah dakwahnya para nabi, karena ini juga ada dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW, dan ini juga ada dakwahnya para ulama salafus soleh. Ya, jadi kita harus perhatikan. Jadi jangan kita ini sebagai, katakanlah, kalau sebagai dai, jangan ikut-ikutan, tetap dakwah kepada kalimat tauhid. Kalau kita juga mengajarkan sholat nanti, ajarkan juga tauhid bersamaan dengan mengajarkan sholat. Kalau kita sebagai mad'u, kita sebagai audien, kita sebagai jamaah, mintalah kepada ustadz-ustadz kita untuk fokus mengajarkan kepada kita kalimat tauhid. Supaya apa? Supaya nanti ibadah-ibadah kita menjadi bernilai di sisi Allah. Ya, supaya hidup kita nggak sia-sia. Ya, karena Allah tadi menciptakan kita, tujuan adalah untuk ibadah. Ya, untuk mentauhidkan Allah. Minta sama guru-guru kita untuk tidak mengabaikan ajaran tauhid. Ya, nah itu. Nah itu. Jadi itu yang ketiga adalah mengajarkan, yaitu sedekah atau zakat di situ. Kemudian fa'inhum ata'ulaka bidzalik, kalau seandainya mereka juga sudah taat kepada kamu dalam masalah itu, artinya mereka sudah bayar zakat, wa fi riwayatin fa idza aqar bidzalika fahud minhum, maka apabila mereka sudah mengakui yang demikian itu, artinya sudah diambil harta-harta mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, maka kata Rasulullah selanjutnya, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka berhati-hatilah engkau, waspadalah engkau terhadap kemuliaan harta-harta mereka. Hati-hati dengan harta. Berapa banyak orang-orang yang niatnya hijrah, kemudian tidak bisa istiqomah hanya gara-gara harta. Banyak orang tersandung. Banyak orang menyeleweng, menyimpang dari jalan yang lurus hanya gara-gara kemuliaan harta. Ya, banyak orang-orang tidak istiqomah. Banyak orang-orang tidak konsisten lagi dalam beragama hanya gara-gara harta. Ya, apalagi ini seorang dai. Ya, berapa banyak dai-dai yang tadi mengajarkan ini lurus. Nah, begitu sudah mulai niatnya dunia, niatnya bayaran, niatnya amplop.
ya maka dia mulai memilih-milih dan memilah mana. Ya memilih-milih dan memilah-milah mana yang dia harus isi kajian. Kalau kajiannya itu ya katakanlah ya mendatangkan rupiah yang banyak, mendatangkan bayaran banyak, dia segera ambil. Tapi kalau lahannya lahan kering, ya dia hanya akan meletihkan dirinya, dia tidak bisa memperoleh apa-apa dari tempat itu, maka dia kemudian menolaknya dengan alasan jadwal sudah penuh. Ya banyak sekarang orang begitu. Kalau dipanggil ke televisi untuk dakwah, wah, karena bisa menaikkan pamornya, dia bisa naik daun, maka dia menerima tawaran tersebut. Ya, jadi hati-hati dengan kemuliaan harta, karena banyak orang menyimpang, banyak orang menyeleweng, banyak orang tidak lagi istiqomah. Kenapa? Karena kemuliaan harta. Ya, makanya kata Nabi, fa iyyaka wa karaima amwalihim. Waspadalah kamu, berhati-hatilah kamu terhadap kemuliaan harta. Jadi harus betul-betul dakwah itu karena Allah semata. Bagaimana orang-orang yang hidup yang menjadi lahan dakwahnya, ya para jamaahnya itu, bagaimana mereka beribadah hanya kepada Allah saja, supaya patuh kepada Allah dan Rasul saja, bagaimana mencintai Allah dan Rasul saja, bagaimana mencintai Al-Quran dan Sunnah, itu yang harus menjadi fokus. Bagaimana ketika dia berapa tujuannya. Jangan yang ada di otaknya itu, berapa bayarannya, berapa transferannya, berapa ini, berapa itu. Kira-kira kalau dakwah di sini dalam 2 tahun, kira-kira dia bisa punya mobil apa enggak? Nah, kalau itu yang menjadi tujuan, maka Allah akan mempersulit hidupnya. Ya, jadi ya Allah akan malah mempersulit tujuan dunia, sehingga timbul kecewa ketika dia misalnya dakwah ternyata hidupnya masih susah, maka dia akan dikecewakan oleh Allah. Kalau toh juga berhasil secara dunia, maka tidak ada gunanya dakwahnya itu. Karena tidak akan mendapatkan balasan ganjaran sedikit pun. Ya sebagaimana nanti kita akan bahas dalam masalah bab ikhlas nanti suatu waktu insya Allah. Nah, kemudian setelah itu kata Nabi, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Hati-hatilah kamu, waspadalah dirimu terhadap doanya orang yang mazlum, orang yang terzolimi, orang yang teraniaya. Karena tidak ada batas, tidak ada hijab, tidak ada dinding antara doa orang tersebut dengan Allah. Artinya akan makbul. Ya, jadi kalau ketika kamu itu ya menjadi seorang dai dan sudah diakui oleh masyarakat situ, ya hati-hati dengan mulut. Jangan memudah-mudahkan diri, menyesat-nyesatkan. Kalau seandainya dengan lisan kita, karena kita yang berbicara sebagai seorang dai, sebagai seorang ustadz, ya, maka omongannya pasti berbeda dengan orang biasa. Kalau orang biasa yang berbicara, mungkin orang tidak akan terlalu terpengaruh. Tapi kalau orang ini mempunyai kedudukan, apalagi sebagai seorang dai, lalu dia memfatwakan, dia lalu menerangkan bahwa ini adalah sesat, itu adalah sesat, tentu orang akan lebih menerima ucapannya. Nah, kalau seandainya dengan ucapan orang terpengaruh, lalu orang yang dibicarakan itu, dia terzolimi, dia tidak seperti itu, ya sehingga dia dikucilkan, sehingga dia dijauhi oleh orang dan seterusnya, lalu tidak ada cara lain buat dia untuk menghilangkan semuanya itu kecuali dia menghadap Allah, menengadahkan tangannya, memohon kepada Allah agar Allah ya menerangkan, menjelaskan kesahihan atau kebenaran berita itu, ya atau apalah dia berdoa lagi kepada Allah, maka dengan doanya itu maka Allah akan mengabulkan. Dan orang yang berbicara tentang dirinya, hati-hati, dia akan terancam dengan dikabulkan doa. Cobalah kalau andai kata orang yang dizolimi itu mendoakan keburukan kepada orang yang menyebarkan fitnah dirinya, lalu Allah kabulkan, betapa sengsaranya orang yang memfitnah tersebut. Hati-hati. Jadi jangan mentang-mentang seseorang sudah punya kedudukan sebagai seorang ustadz, seorang kiai, sudah punya pengaruh di masyarakat, lalu seenaknya dia itu memfitnah orang, menzolimi orang. Hati-hati. Itu pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Ya. Jadi yang keempat, kelima berkenaan dengan masalah kehidupan, hati-hati dengan harta. Yang ketiga juga, yang kelima juga hati-hati dengan doanya orang yang teraniaya. Nah, yang kita ambil adalah penjelasan tentang apa mula dakwah. Apa
pertama-tama yang menjadi tujuan dakwah ya bagi seseorang sebagaimana pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, yaitu mengajarkan tauhid atau mengajarkan dua kalimat syahadat. Setelah itu kemudian sholat, kemudian setelah itu baru membayar zakat. Itu urutannya. Ya, jadi jangan ngacak, ya, jangan kita ini dakwah, ya, lalu kemudian kita ini seenak kita dalam menyampaikan ya ajaran-ajaran dakwah, ya, apalagi dakwah itu ya sesuai dengan hawa nafsunya, seenaknya dia. Nah, oleh karena itulah di sini akan dijelaskan sedikit pandangan para ulama ya tentang hadis tersebut. Yang sebetulnya ini adalah pandangan beberapa ulama salaf tentang dakwah tauhid yang mereka itu ya memberikan penjelasan tentang hadis yang barusan dibaca. Nah, hadis tadi diriwayatkan ya oleh banyak riwayat ya, yaitu disebutkan di sini ada Imam Bukhari, kemudian juga Imam Muslim, kemudian juga Imam Ahmad, Turmuzi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi, Daruqutni, Ibnu Huzaimah, dan yang lain-lainnya. Ya, jadi walaupun dari satu orang sahabat yang meriwayatkan, yaitu Ibnu Abbas, berkenaan dengan Rasulullah menugaskan Mu'adz bin Jabal, tapi ini banyak diriwayatkan oleh para ahli hadis. Nah, kemudian di sini dijelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah komentar dari salah seorang yaitu ahli hadis yang bernama yaitu Asy-Syaikh atau Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Jadi salah seorang tokoh terkemuka yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana dia adalah seorang ahli hadis, dia mengomentari ya hadis tersebut. Qala Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ya, dalam kitabnya yaitu Fathul Bari, karena hadisnya ada di dalam hadis Imam Bukhari. Nah, jadi ada satu kitab namanya yaitu Fathul Bari, sarah kitab Sahih Bukhari yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dia mengatakan dalam mengomentari hadis tersebut, bi annal murad bi ibadatillahi, bahwa yang dimaksud dengan mengibadahi Allah ya di dalam hadis di atas adalah tauhiduhu, adalah mentauhidkannya, ya. Jadi yang dimaksud dengan ajakan atau mengajak yaitu orang Yaman untuk beribadah kepada Allah, maksudnya adalah tauhiduhu, yaitu mentauhidkan, mengesahkan Allah. Kemudian wa tauhiduhu, dan dengan mentauhidkan Allah itu yaitu adalah asy-syahadah, yaitu mengucapkan kalimat syahadat, bidzalika ya wali nabihi birrisalah. Jadi mengucapkan syahadat kepada Allah yaitu asyhadu alla ilaha illallah, sedangkan kepada nabinya ada mengakui yaitu kerasulannya, yaitu dengan wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, itu ya, jadi berkenaan dengan masalah perintah ibadah adalah dengan cara mentauhidkan Allah. Nah, sedangkan tauhid itu adalah merupakan penjabaran dari kalimat syahadat. Nah, syahadat kepada Allah itu adalah dengan mengucapkan kalimat la ilallah. Nah, sedangkan kepada Rasul adalah mengakui kerasulan beliau. Wa waqa'at al-bada'ah bihima, maka awal mula, ya, wa waqa'at, maka terjadilah al-bada'ah, awal mula, ya, terjadinya dakwah itu adalah bihima, dengan keduanya, dengan dua kalimat syahadat. Jadi dakwah itu harus dimulai dengan dua kalimat syahadat, yaitu la ilallah dan Muhammad Rasulullah. Li'annahuma, karena keduanya, yaitu dua kalimat syahadat itu adalah asruddin, merupakan dasar, merupakan pokok daripada agama. Alladzi la yasihu syai'un ghairuhuma, di mana tidak akan sahih, tidak akan benar segala sesuatu, yaitu ibadah-ibadah tidak sahih. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, berbaktinya kita kepada orang tua, baca Qur'annya kita, dan seterusnya, yaitu tidak akan sahih, tidak akan benar, ghairuhuma, yaitu selain dari keduanya, illa bihima, kecuali dengan sebab keduanya, kecuali dengan sebab yaitu dua kalimat syahadat. Ya, jadi apapun ibadah, ya, apapun segala sesuatu, amal-amal soleh, itu tidak akan sahih, tidak akan benar,
kecuali dengan landasan 2 kalimat syahadat. Itu kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian juga beliau menambahkan dalam penjelasan lain-lain, wastadalla bihi ala annal kufar ghayra mukhatabina bil furu' haitsu du'u awalan ilal iman faqat summa du'u ilal amal wa rataba dzalika alaiha bil fa. Jadi beristidlal atau berdalil dengan hadis tersebut bahwa orang-orang kafir itu, bahwasanya al-kufar, orang-orang kafir itu ghairu mukhatabin, tidak diajak, tidak diserukan, tidak didakwahi bil furu' dengan furu', ya, dengan cabang-cabang agama. Jadi orang-orang kafir tidak diajak dengan sholat dulu, tidak diajak dengan wudu dulu, tidak diajak dengan zakat dulu, tidak didakwahi dengan haji dulu, tidak. Ya. Tetapi haisudu'u awalan ilal iman. Ketika mereka itu diajak pertama kali ilal iman, kepada keimanan. Jadi orang-orang kafir itu kalau didakwahi, diseru, itu kepada keimanan terlebih dahulu. Kemudian baru kepada amal, ya, kepada amalan, itu kepada sholat dan yang lain-lainnya. Ya. Wa rataba dzalika alaiha bil fa, ya. Dan Nabi SAW menjenjangkan, mentertibkan, menyusun ya hal tersebut atas masalah dakwah ini dengan huruf fa. Jadi lalu, jadi setelah ini baru ini. Ya, jadi kalimat fa itu dalam bahasa Arab kemudian atau lalu itu menunjukkan bahwa kita berjenjang dalam berdakwah. Jadi iman dulu, kalau sudah iman, lalu kemudian amalan, sholat misalnya. Kalau sudah sholat, kemudian baru zakat dan begitu seterusnya. Ya. Jadi itu metode kita dalam berdakwah, atau itu adalah merupakan fikih dakwah. Dalam penjelasan yang lain, ya, kata beliau, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa fil hadis aidon ad-du'a'u ila tauhid qabla al-qital wa tawsiyatul imam amilau fi ma yahtaju ilaihi minal ahkam wa ghairiha. Jadi kata beliau, di dalam hadis ini terdapat seruan, ya, terdapat ajakan, ya, terdapat dakwah kepada tauhid sebelum perang. Ya, jadi nggak boleh kita dakwah langsung kepada perang, langsung pada jihad. Seperti banyak orang di sini, di dakwah itu ngajak ya untuk membom, membuat teror misalnya, tidak boleh. Jadi dakwah itu adalah kepada tauhid dulu sebelum mengajak yang lain, bahkan peperangan. Ya, nah, itu. Jadi tauhid dulu baru yang lainnya. Nah, begitu juga dalam hadis ini juga terdapat pemberian wasiat imam kepada amilnya, pada pegawainya. Ini pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal dakwah ke negeri Yaman, Nabi memberikan wasiat. Nah, begitu juga para pemimpin. Kalau mengutus utusan ke satu tempat, maka dia dianjurkan untuk memberikan wasiat, untuk memberikan wejangan-wejangan kepada orang yang diutusnya. Fima yahtaju ilaihi minal ahkam wa ghairihi, di mana amilnya itu membutuhkan atau butuh, yaitu kepada hukum-hukum dan selainnya. Jadi ya sebagai seorang pemimpin dibolehkan, dianjurkan untuk memberikan wasiat atau memberikan nasihat kepada amilnya atau kepada orang yang diutus, ya, berupa hukum-hukum yang memang dibutuhkan oleh ya petugasnya tersebut. Nah, itu penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, jadi berdasarkan kepada penjelasan beliau di 3 tempat, ya, itu di dalam kitab Fathul Bari jilid ketiga, ya, ada yang halaman 493, yang 496 dan yang lain-lainnya. Ya, jadi ini merupakan penjelasan bahwa dakwah itu harus diawali dengan tauhid. Ya, itu pandangan pertama, ya, atau pendapat pertama dari salah seorang ulama salaf. Dan ulama salaf ini yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani sangat terkenal. Nah, bisa kita lihat di dalam kitab Fathul Bari. Nah, kemudian ya ulama salaf yang lain yaitu Imam An-Nawawi. Karena hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga memberikan komentar akan hadis yang disebutkan ya tadi di awal, yaitu hadis berkenaan dengan Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Apa komentar Al-Imam An-Nawawi tentang hadis di atas? Kata beliau,
Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa fihi anna sunnah anal kufar yud'auna ila tauhid qabla al-qital. Jadi di dalam hadis ini bahwa termasuk sunnah atau merupakan suatu sunnah Nabi maksudnya, bahwa orang-orang kafir itu yud'auna, mereka diseru, mereka diajak, mereka didakwahi ila tauhid, kepada tauhid, qoblal kita, sebelum mereka diperangi. Ya, gitu. Jadi ketika kita hendak memerangi orang-orang kafir, kalau terjadi seperti itu, maka yang pertama adalah orang-orang itu diajak dulu kepada tauhid, kepada mengucapkan 2 kalimat syahadat, supaya mereka mengesahkan Allah. Nah, itu. Jadi penting sekali memahami dakwah itu. Ya, jadi kita dimanapun kita berada dan kita punya keinginan untuk berdakwah, kita punya keinginan untuk menyampaikan perkara-perkara agama, maka yang pertama-tama kita ajak, kita seru, kita dakwahi kepada orang-orang yang kita hendak dakwahi itu adalah kepada tauhid dulu. Ya, kepada mengesahkan Allah dulu. Ya, terus wafihi, dan juga di dalam hadis ini annahu la yuhkam bi islamihi illa binutki bi syahadatain. Dan juga dalam hadis ini bahwasanya tidak dihukumkan dengan keislaman seseorang. Jadi seseorang tidak dikatakan sebagai seorang muslim atau dikatakan orang itu Islam atau tidaknya illa binutki, kecuali dengan mengucapkan bisyahadata ini 2 kalimat syahadat. Wahada madhab ahli sunnah. Ini adalah merupakan madhab ahli sunnah sebagaimana telah berlalu penjelasannya di dalam kitab Al-Iman. Itu kata Imam An-Nawawi. Jadi yang kedua yang bisa kita perhatikan di dalam penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, bahwa orang itu dikatakan Islam atau tidak, itu kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Ya, seperti kita, kalau sudah mengucapkan 2, berarti kita muslim. Sedangkan orang kalau belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia belum dikatakan muslim. Ya, nah itu. Nah, jadi sekali ulang, penjelasan pertama dari Imam Nawawi yang kita ambil, ya, bahwasanya termasuk sunnah Nabi, atau ini adalah merupakan sunnah Nabi, yaitu bahwa orang-orang kafir itu didakwahi kepada tauhid sebelum diperangi. Nah, inilah yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim ketika kita berdakwah. Begitupun dalam kitab yang lain, qala asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Jadi di dalam penjelasan lain, asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, dia berkata dalam kitabnya, yaitu kitab Fathul Majid, ya, dan itu di dalam masailnya, ya, dalam kesimpulan-kesimpulannya, dan kesimpulannya yang diambil As-Sabiah yang ke-7. Kata beliau menyimpulkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkenaan dengan Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Ya, dia membuat kesimpulan yang 7 adalah kaunu tauhid awwalu wajibin. Jadi keadaan tauhid ini atau keberadaan tauhid ini adalah awwalu wajibin, adalah merupakan kewajiban yang pertama. Ya, jadi beliau membuat kesimpulan. Salah satu kesimpulannya yang ya di sini adalah yang ke-7, bahwa keadaan tauhid, keberadaan tauhid atau tauhid itu adalah merupakan kewajiban yang pertama. Lalu kesimpulan yang ke-8 kata beliau, ayyubda'u bihi qabla kulli syai' hatta shalah. Jadi keberadaan tauhid ini harus dimulai sebelum segala sesuatu. Jadi tauhid ini harus diawali, dimulai, ya, sebelum apapun, sebelum sholat, sebelum pembayaran zakat, sebelum berpuasa, ya, sebelum menunaikan ibadah haji dan yang lain-lainnya. Jadi tauhid ini adalah yang pertama-tama sampai hatta sholat, sampai juga yang namanya sholat. Ya, jadi sebelum kita mengajarkan sholat, ajarkan dulu tauhid. Sebelum kita ajarkan orang bagaimana tata cara sholat dari takbir sampai salam, bahkan sebelum kita mengajarkan wudhu kepada orang yang tidak sholat, sebelum kita mengajarkan sholat-sholat sunnah kepada kaum muslimin, ajarkan dulu tauhid. Kemudian kesimpulan yang ke-9, anna makna ayyuhidullah, makna syahadah alla ilaha illallah, bahwa makna mentauhidkan Allah adalah merupakan makna dari ucapan syahadat la ilaha illallah. Jadi untuk memahami apa itu arti syahadat la ilaha illallah adalah dengan mentauhidkan Allah. Jadi kalau orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah misalnya, lalu ternyata dia itu belum mentauhidkan Allah,
bahwa dia itu belum mengesahkan Allah karena dia masih suka mendatangi tempat-tempat yang dilarang untuk dikunjungi, apakah itu dukun-dukun misalnya, atau mendatangi kuburan-kuburan yang dianggap keramat misalnya, atau dia masih suka pakai jimat-jimat misalnya, maka sebetulnya dia belum mempraktekkan kalimat la ilaha illallah, belum. Ya, jadi untuk menunjukkan orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan paham ia dengan pemahaman yang benar, lalu dia mempraktekkan, sederhana aja, lihat bagaimana sikap dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia betul-betul mengesahkan Allah, dia hanya meminta, dia hanya memohon, dia hanya menghadap Allah, dia bergantung kepada Allah, dia berserah diri, tawakal kepada Allah, berarti dia benar akidahnya, dia benar syahadatnya. Tapi kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi suka masih mendatangi tempat-tempat yang dilarang, berarti dia tidak tidak benar ucapan kalimat la ilaha illallahnya. Atau kalimat la ilaha yang diucapkan itu sudah rusak atau sudah hancur, bahkan sudah hilang, aliyadzubillah. Ya, jadi tanda-tanda orang betul-betul memahami kalimat la ilallah adalah orang itu betul-betul mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penjelasan dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Ya, dalam kitabnya, ya, itu sebenarnya kitabnya ada dalam kitab kitab tauhid, cuma disyarah yaitu oleh keturunannya, yang judul kitabnya adalah kitab Fathul Majid. Begitu juga dalam kitab yang lain, qala Syekh Abdurrahman bin Hasan, berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam kitab Fathul Majid juga, beliau mengatakan, wa fihi dalilun ala anna tauhid alladhi huwa ikhlasul ibadah lillah wahdahu la syarika lahu wa tarku ibadah masiwahu huwa awwalu wajibin. Jadi kata Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, wa fihi, dan di dalam hadis tersebut, yaitu bagaimana Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, merupakan dalil bahwa tauhid yang merupakan itu mengikhlaskan ibadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan juga meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, tauhid itu adalah awwalu wajibin, adalah merupakan kewajiban yang pertama-tama. Ya, jadi tauhid ini adalah merupakan kewajiban yang pertama-tama yang harus dimiliki, yang harus diyakini oleh setiap manusia, apalagi muslim. Di mana tauhid ini adalah bentuk merupakan, yaitu mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan meninggalkan penyembahan kepada selain Allah. Tauhid itu adalah kita ini beribadah, ya, kita ini memurnikan, kita ini mengikhlaskan, ya, ibadah itu hanya kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan kita juga harus meninggalkan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah. Dan tauhid ini adalah merupakan awal kewajiban. Ya, jadi diulang, kalau pengen tahu apa kewajiban pertama yang harus kita sebagai makhluk, sebagai manusia lakukan, maka kewajiban yang pertama-tama bukan mengerjakan sholat. Bukan kewajiban pertama kita adalah membayar zakat. Tetapi kewajiban kita pertama adalah mentauhidkan Allah. Mengesahkan Allah. Ya, nanti akan jelaskan terus. Lagi. Berkata Al-Alamah Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayub bin Al-Qayyim bin Qayyim Al-Zauziyah rahimahullah. Jadi kalau kita Ibnu Qayyim saja. Fatauhid miftahu dakwati rusul. Jadi tauhid itu adalah merupakan kunci dakwahnya para rasul. Tauhid itu adalah miftah, kunci. Dakwahnya ar-rusul, para rasul. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rasulihi Mu'adz ibni Jabal. Oleh karena itulah Nabi SAW berkata kepada utusannya, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, wa qad ba'asahu ilal Yaman, di mana beliau telah mengutus Mu'adz ini ke negeri Yaman. Kata beliau kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Sesungguhnya kamu, wahai Mu'adz, nanti akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala ma taduhum ilaihi ibadatullah wahdah.
Ya, maka adakanlah yang pertama-tama engkau dakwahkan kepada mereka adalah agar mereka beribadah kepada Allah saja. Fa in syahidu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Kalau seandainya mereka sudah bersahadat, mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, maka kabarkan, beritahukan kepada mereka anallah bahwa Allah qad farada alaihim, telah mewajibkan kepada mereka khamsa sholawatin, yaitu 5 kali sholat, fil yaumi wal lailah, yaitu setiap hari dan malam, wa dzakar, dan juga seterusnya hadis sama seperti yang dibacakan pertama. Ya, jadi kenapa yaitu al-alamah Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah rahimahullah mengatakan demikian, mengatakan bahwasanya tauhid itu adalah merupakan kunci dakwahnya para rasul. Ya, karena berdasarkan kepada hadisnya Rasulullah ini juga. Jadi ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal, kan jelas jadi Nabi sendiri sudah melakukan, maka Nabi berpesan kepada para sahabat, berpesan, artinya walaupun ini perkataan Nabi kepada para sahabat, sebetulnya ini juga adalah merupakan pesan yang tersirat untuk umatnya yang lain, yang mengikuti cara-cara beliau dalam berdakwah. Walaupun kata-katanya innaka ta'ti itu kepada Mu'adz bin Jabal, tapi innaka juga ini adalah kepada semua umat Nabi yang hendak berdakwah. Ya, bukan hanya yang berdakwah, kepada orang-orang yang didakwahi pun ya harus begitu paham. Ya, jadi dia itu kalau misalnya dia ingin belajar agama, dia ingin beribadah kepada Allah dengan benar, maka carilah dai-dai yang mengajak kepada dia untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, untuk memberikan pemahaman tentang makna syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya. Dan juga aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Walihada kana sahih, oleh karena itulah yang sahih, yang benar adalah inna awwala wajibin yajibu alal mukallaf syahadatu alla ilallah. Jadi yang benar adalah bahwa kewajiban yang pertama-tama yang wajib bagi orang yang diberikan tugas, yaitu maksudnya adalah manusia atau jin, ya mukallaf itu, ya, adalah yaitu kalimat syahadat la ilaha illallah. Nah, ini kewajiban yang pertama-tama yang diwajibkan kepada manusia, yaitu mengucapkan kalimat syahadat lan nazra, ya, tanpa tanpa melihat-lihat dulu, pokoknya udah mengucapkan aja itu. Ya, walal qasdu tanpa tujuan untuk milih-milih, dan juga walasyak, dan tanpa ragu-ragu. Jadi ketika datang kepada kita yaitu ajakan untuk beribadah kepada Allah, maka kita terima. Tanpa perlu kita nazar, tanpa kita pandang-pandang, tanpa kita teliti dulu. Pokoknya selama ada orang mengajak kita beribadah kepada Allah berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, ya kita dilarang dari melakukan perbuatan syirik, sudah kita ikuti tanpa keraguan. Atau kalau kita berdakwah juga begitu. Jangan ragu mengajak orang untuk beribadah kepada Allah. Ya, jangan ikut tren, jangan ikut mode. Karena di tempat sini banyakkan dai-dai yang mengajak kepada akhlak, yang mengajak kepada lucu-lucuan, yang mengajak hanya kepada gurauan-gurauan, yang mengajak kepada bercanda-bercandaan. Nah, karena modenya, trennya lagi itu, terus kita ikut-ikutan, nggak boleh. Jadi selama kita memang mengikuti Nabi, di mana Nabi kita ada nabi-nabi yang lain dan para ulama mengajak orang kepada tauhid, maka kita harus istiqomah. Walaupun nggak ada orang yang mengikutinya, walaupun kita berseberangan dengan sebahagian dai, ya tetaplah kita mengajak orang beribadah kepada Allah. Ya, karena dakwah ini adalah mengajak kepada Allah, berarti harus serius. Ya, karena kita ini sedang membuat tuntunan, bukan tontonan. Ya, dai-dai itu adalah memberikan tuntunan ya kepada umat manusia, khususnya kaum muslim, berikan tuntunan bagaimana cara beribadah, bagaimana cara mentauhidkan Allah, berikan tuntunan, bukan tontonan. Ya, karena dakwah itu tuntunan, bukan tontonan. Cuma kita ini kadang-kadang itu senang sama tontonan, makanya dai-dai yang banyak ngelawak, yang lebih laku. Coba lihat di YouTube misalnya, di Instagram,
Ya penontonnya bisa ribuan, bisa ratusan ribu, bisa jutaan. Dibandingkan dai-dai yang serius dalam berdakwah, yang mengajak kepada tauhid, yang mengajak untuk meninggalkan perbuatan syirik, yang mengajak kepada sunnah Nabi, mengajak orang meninggalkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan Nabi. Nah, itu sedikit sekali yang nonton. Ya paling 50, 100, bahkan barangkali sudah ya 2 minggu misalnya, masih aja 15 misalnya. Gak usah heran. Karena memang umumnya manusia itu ya lebih suka dengan tontonan daripada tuntunan. Ya, tapi walaupun begitu seorang dai tidak boleh dia itu kemudian dia pudar tujuannya. Pudar atau hilang ya mengikuti cara-cara Rasulullah. Tetap dia istiqomah mengajak orang beribadah kepada Allah. Walaupun sedikit orang yang mengikutinya. Ya. Nah, itu penjelasan ya dari Al-Alamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, sengaja saya bacakan di sini beberapa penjelasan para ulama salaf ya, pandangan mereka terhadap hadisnya Nabi SAW bagaimana tentang tauhid. Katanya beliau lagi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah lagi, kata Al-Alamah Ibnu Qayyim, "Fatauhid awwalu ma yadkhulu bihi fil Islam wa akhiru ma yakhruju bihi minad dunya." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, fa huwa awwalu wajibin wa akhiru wajibin. Fatauhid awwalul amri wa akhiruhu." Jadi berkata lagi Al-Alamah Ibnu Qayyim rahimahullah, tauhid itu adalah yang pertama-tama yang memasukkan orang ke dalam Islam. Ya, jadi bukan orang mengerjakan sholat, bukan orang bersedekah, dia muslim. Kemusliman seseorang itu bisa lihat dia sudah mengucapkan syahadat belum? Ya, dia sudah bertauhid atau belum? Kemudian wa akhiru, dan juga yang paling akhir, apa-apa yang mengeluarkan orang dari dunia. Jadi usahakanlah kita, ketika kita hidup di dunia ini, lalu berakhir kehidupan kita, maka yang terakhir yang kita lakukan adalah kita bertauhid. Ya, jadi jangan pas lagi kita aliyadzubillah berbuat syirik, kita sedang mendatangi dukun, atau kita datang ke kuburan para wali, atau apalagi yang lain bentuk-bentuk kemusyrikan, lalu akhirkan kehidupan kita, jangan sampai. Usahakanlah kita awali hidup kita dengan tauhid, ya, maka kita juga mengakhirkan hidup kita juga dengan tauhid. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah," barang siapa yang akhir, yaitu ucapannya, perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya, gitu. Jadi kalau kita akhiri hidup kita, ketika kita sedang sakaratul maut, atau ketika kita sedang sakit, ya, atau kita dalam kondisi apa, lalu kita ucapkan la ilaha illallah, ya, lalu kita wafat, insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Makanya pesan Nabi kepada orang yang sedang menjaga orang yang sedang sakit, ya, di mana sakitnya juga sakit parah, atau bahkan sampai kepada kritis atau koma, bimbing orang yang sakit itu, orang yang hendak wafat itu, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana dikatakan oleh beliau dalam hadis yang lain, "Lakinu mautakum la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Talkinkan orang yang hendak mati di antara kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Talkinkan. Bukan kita sekedar mengucapkan, tapi kita ajak supaya orang yang sakit itu mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena barang siapa yang akhir ucapan itu kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi kalau misalnya saya sebagai orang tua, istri saya, ataupun juga saudara-saudaraku yang sedang, ya sudah sepuh lah, katakan begitu, lalu kemudian mengalami sakit, maka hendaklah anak-anak kita menjaga, ya, kita sebagai orang tua, dan jangan takut, jangan ragu untuk senantiasa membimbing, ya, kita untuk mengucapkan kalimat la ilallah, la ilaha illallah, la ilaha, sampai kita yang sedang sakit itu mengucapkan itu. Nah, kalau kita pas mengucapkan, atau setelah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lalu Allah akhirkan kehidupan kita, insya Allah kita masuk surga. Jangan malas. Ya, jangan bosan, terus ajarkan orang yang sakit itu ucapan kalimat la ilaha illallah. Ya, karena itu yang diajarkan Nabi, itu yang diperintahkan Nabi.
ya kepada orang yang menjagai orang yang sedang sakit, dan orang yang sakit pun jangan tersinggung ya ketika anaknya atau saudaranya atau siapa yang menjagai dia itu untuk mengucapkan kalimat la ilaha, ucapkan saja. Dan insya Allah akan Allah permudah orang mengucapkan kalimat la ilaha kalau dia betul-betul memahami agama. Dan akan dipersulit ya orang mengucapkan kalimat la ilaha kalau selama ini dia menentang kalimat tauhid. Ya. Dan kemudian fahuwa, maka dia tauhid ini adalah awwalu wajibin, merupakan kewajiban yang pertama-tama, wa akhiru wajibin, dan juga kewajiban yang terakhir. Fatauhid, maka tauhid ini adalah awalul amri wa akhiru, merupakan perkara yang pertama dan juga yang terakhir. Jagalah tauhid makanya. Ya, makanya kita punya anak dari kecil kita ajarkan tauhid. Ya, atau kalau misalnya kita kenal seseorang, dia non muslim, pengen masuk Islam, maka ketika dia masuk Islam, maka yang pertama harus kita kenalkan kepada teman kita itu adalah tauhid. Ya. Jadi usahakan orang itu mengawali hidupnya itu dengan tauhid. Dan mudah-mudahan nanti akhir hidupnya juga akan diakhiri dengan tauhid. Itulah pesan dari Al-Alamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian berkata lagi yang lain, yaitu Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, ya, berkatalah Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Kata beliau dalam kitabnya yaitu Bahjatun Nazirin, sarah kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Kata beliau, awalu mayud'an nas lima sa'il iman wa tauhidul aqidah li'anna dalika qatbu rahiddin. Jadi awalu, yang pertama-tama, mayud'an nas, apa-apa yang didakwahi, yaitu manusia. Jadi dakwah yang pertama-tama diberikan atau diberikan kepada manusia, ya adalah lima sa'ili, ya tentang masalah-masalah al-iman, keimanan. Nah, itu. Jadi dakwah yang pertama-tama yang diberikan kepada umat manusia, kata Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, adalah masalah-masalah keimanan wa tauhidil akidah, dan mentauhidkan akidah. Ya, jadi masalah tauhid maksudnya, masalah keimanan dan masalah tauhid. Kenapa? Li'anna dzalika, karena yang demikian itu atau karena hal tersebut merupakan qatbu, merupakan pusat dari rahyil din, merupakan pusat dari lingkaran agama. Ya, jadi agama itu dari ujung ke ujung, dari atas ke bawah, kanan kiri, itu semuanya isinya tauhid. Ya, makanya kalau kita baca ayat-ayat Al-Qur'an, ya, kebanyakan ayat itu menyinggung masalah tauhid. Bahkan awal Quran pun surat Al-Fatihah itu ada tauhidnya. Kita baca ayat terakhir pun, baca surat An-Nas juga masalah tauhid. Ya, jadi ya Islam itu tidak jauh dari lingkaran tauhid. Makanya kalau seandainya kita selama ini tidak tahu masalah tauhid, padahal katanya kita rajin baca Quran, atau bahkan katanya kita rajin hadir ke kajian-kajian, lalu kita tidak memahami tauhid, berarti iya, kemana aja kita baca Qur'annya? Nah, berarti kita nggak paham. Atau kemana kita ngaji? Ngaji apa kita kalau begitu, kalau sampai sekarang nggak ngerti tauhid? Ya bahkan bisa kita lihat dari kita tidak paham tauhid, karena amalan-amalan kita jauh dari ajaran tauhid. Ya banyak sekali kita ini ngakunya sudah ngaji puluhan tahun, tapi masih percaya dengan angka sial. Masih percaya ya dengan benda-benda pembawa sial. Masih percaya dengan benda-benda pembawa keberuntungan. Nah, coba itu, kita katanya udah belajar ngaji lama. Ya, banyak orang-orang tua 60 tahun, 70 tahun. Ya, kata sudah rajin ke masjid sudah sekian tahun. Bayangkan kalau dari umur 20 dia rajin kajian sampai usia 70, 50 tahun. Tapi dia masih percaya dengan angka-angka sial. Dia masih percaya dengan benda-benda pembawa keberuntungan, bayangkan. Rumahnya untuk menolak bala ditaruhlah bambu kuning, digantungin di depan pintunya. Bayangkan, apa itu tauhid? Ya, kalau misalnya dia yakin dengan kucing yang belangnya 3 misalnya dipelihara karena itu membawa keberuntungan, dia juga piara ikan ikan apalah misalnya pembawa keberuntungan, ya, atau apalagi yang lain, atau dia buat rumah misalnya, maka rumahnya itu supaya mendatangkan rezeki yang melimpah, maka ditaruh di bahagian bawahnya itu emas, cincin emas.
di bagian ruang tamunya misalnya, atau rumah nggak boleh langsung pintu depan pintu belakang ini langsung ya, karena itu akan membuang rezeki misalnya, atau dia letakkan pembangunan rumah di atap rumahnya itu yaitu padi, bendera, tebu, pisang ya untuk mendatangkan rezeki dan banyak lagi. Nah, apakah orang-orang seperti ini dikatakan memahami tauhid? Tidak. Ya, karena mengesahkan Allah bukan dengan cara-cara seperti itu. Karena itu adalah merupakan tradisi yang memang diyakini oleh sebagian orang, yang wajib bagi kita kalau bertauhid menolak itu seluruhnya. Karena yang mendatangkan ya rizki dan yang yang menjauhkan rizki itu adalah Allah. Yang melapangkan dan menyempitkan rizki itu adalah Allah, bukan sesuatu ya ataupun apa. Allah lah itu. Makanya kita disuruh untuk memohon di lapangan rizki itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi. Qala Syekh Abu Abdurrahman Abdullah bin Abdurrahman bin Soleh. Jadi berkata Syekh Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Abdurrahman bin Soleh, di dalam kitabnya itu Taysirul Alam. Ya. Syarah kitab Umdatul Ahkam. Ya, di bab Al-Ahkam Al-Ma'hudah minal hadis. Jadi hukum-hukum yang diambil dari hadis, yaitu hadis yang disampaikan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Apa komentar beliau? Apa komentar Syekh Abu Abdurrahman? Ad-da'wah ilallah takunu bil aham fal aham. Jadi dakwah menyeru kepada Allah itu adalah dengan yang lebih penting dulu, kemudian yang penting. Jadi dalam dakwah itu perhatikan mana yang paling penting, kemudian yang paling penting. Nah, kemudian kita tahu yang namanya rukun Islam. Ada 5. Dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, misalnya. Nah, apa yang paling penting dari 5 rukun Islam? Ya tentu sebelum kita napak yang kedua, sebelum kita napak yang ketiga, ya tentu napak yang pertama dulu. Tingkat pertama dulu yang kita pelajari. Tingkat pertama dulu yang kita pahami. Tingkat pertama dulu yang kita amalkan sebelum sampai kepada yang kedua. Gitu. Jangan ngacak. Ujung tahu kita belajar tentang haji misalnya. Ujung-ujung kita belajar zakat misalnya. Ya, kita harus dari awal pertama dulu. Oh, kita belajar syahadat dulu. Ya, sebagaimana kita kalau buat rumah, nggak mungkin kita buat rumah itu atapnya dulu, atau dindingnya dulu, atau pasang pintu atau jendelanya dulu, nggak mungkin. Kalau kita hendak buat rumah, pasti yang kita lakukan pertama dalam pembuatan pondasinya dulu. Ya, pondasi dulu. Nah, itu. Nah, maka kita juga sebelum membentuk kaum muslimin menjadi kuat dan kokoh, tauhidnya dulu. Karena tauhid ini adalah merupakan pondasi. Ya. Nah, itu. Nah, jadi pondasi itu. Jadi itu makanya dakwah tauhid ini yang bil aham fal aham. Dari yang penting kemudian yang penting. Terus lanjut lagi kata beliau lagi. Inna ahamu syai' huwa tauhid li'annahu al-asas alladzi la tasihhu al-ibadat bidunihi wa hadha huwal murad min taqdimi dakwah awalan ila tauhid wal iman. Jadi kata beliau ya bahwa sesuatu yang paling penting adalah tauhid. Karena tauhid ini adalah merupakan asas atau dasar atau fondasi yang tidak akan sahih, yang tidak akan benar ibadah-ibadah tanpa tauhid. Ingat ya. Jadi perkara yang paling penting, sesuatu yang paling penting dalam dakwah ini adalah tauhid. Karena tauhid itu adalah merupakan asas, merupakan dasar, merupakan fondasi di mana ibadah-ibadah, sholat, puasa, zakat, dan yang lain itu tidak akan sahih, tidak akan benar, ya bidunihi tanpa tauhid. Dan inilah dia yang dimaksud dengan mendahulukan dakwah yang pertama-tama kepada tauhid dan iman. Ini maksudnya. Ya, jadi biar kita tahu, ini maksud kenapa nabi-nabi, nabi kita, para ulama mengawali dakwah itu dengan kepada tauhid dan iman dulu. Ya karena percuma kita sholat ya dengan jumlah kita sholat dengan tertib, kita sholat dengan benar misalnya, kalau tauhid kita rusak. Ya. Itu lagi. Qala Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, berkata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, laqad alama Rasul sallam ashabahu ayabda'u da'watahum linnasi bitauhid. Jadi sungguh-sungguh Rasulullah SAW telah mengajarkan para sahabatnya
untuk memulai dakwah mereka kepada manusia itu bitauhid dengan tauhid. Ingat ya, jadi kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu bahwa Rasulullah mengajarkan para sahabat, ingat mengajarkan bukan hanya mencontohkan, mengajarkan para sahabat untuk memulai dakwah ini kepada tauhid. Maka beliau mengatakan kepada Mu'ad ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman, "Falyakun awwala ma tad'um ilaihi syahadatu alla ilaha illallah." Yaitu adalah maka adakanlah yang pertama-tama engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah, dan dalam riwayat yang lain ayyuhidullah, supaya mereka mentauhidkan Allah. Jadi Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dia mengatakan bahwa Nabi mengajarkan para sahabat untuk bertauhid karena berdasarkan juga kepada hadis Mu'ad bin Jabal, pengutusan Rasulullah terhadap Mu'ad bin Jabal. Itu banyak pandangan para ulama. Ini cuma sebahagian kecil saja yang diambil dari beberapa kitab, dari pandangan para ulama terhadap pentingnya dakwah tauhid, tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mengajarkan tauhid atau kita ini belajar tauhid. Bahkan salah seorang ulama, yaitu yang kita kenal sekarang, yaitu Syekh Al-Utsaimin, kata beliau di dalam kitabnya, qala Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Shalih bin Muhammad Al-Utsaimin, jadi berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, syahadatan, dua kalimat syahadat adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Huma, kedua-duanya adalah miftahul Islam, merupakan kunci Islam. Wala yumkin duhulil Islam, tidak mungkin seseorang masuk ke dalam Islam illa bihima, melainkan dengan keduanya, melainkan dengan mengucapkan keduanya. Walihada, oleh katulah amaron Nabi, Nabi SAW memerintahkan Mu'ad bin Jabal, radhiyallahu an, hina ba'asu ila Yaman, ketika beliau mengutus ke negeri Yaman, ayyakuna awwala mayatuhum ilaihim, supaya yang pertama-tama beliau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Itu sampai Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal untuk dakwah ke negeri Yaman supaya para penduduknya mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Nah, itu ada dalam kitab Majmu' Fatawanya Syekh Al-Utsaimin. Dan banyak lagi yang lain. Bagaimana para ulama berpandangan tentang pentingnya dakwah tauhid. Nah, kita sebagai kaum muslimin, kita belajar dari apa yang Nabi lakukan dan Nabi pesankan kepada para sahabat, hendaklah kita juga belajar tauhid. Dan belajar tauhid kita seperti dalam pelajaran-pelajaran awal tidak boleh menjauh dari pemahaman berdasarkan Quran Sunnah dan juga pemahaman para ulama salafus saleh. Dan Rasulullah juga begitu. Bukan hanya menyuruh kepada Mu'ad, tapi beliau juga melakukannya, dakwah kepada umat saat itu dengan tauhid. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat yang disebutkan dari Ibnu Majah, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Jundub bin Abdullah. Jadi dari Jundub bin Abdullah, qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityatun hazawirah. Kunna ta'alamnal iman qabla an nata'alamal Qur'an, summa ta'alamnal Qur'an fazdatna bihi imanan. Jadi kata Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi, dia mengatakan, kami dahulu pernah bersama-sama Nabi SAW, karena dia sahabat. Jadi mereka atau Jundub ini pernah bersama-sama Nabi. Nah, kemudian kami waktu itu adalah fityanun, kami ini adalah merupakan para pemuda hazawirah yang sebaya. Jadi para sahabat ini seumuran lah dan masih remaja. Karena para pemuda dikatakan fityan. Nah, dahulu fata alamnal iman qabla an nata'alamal Qur'an. Kami dahulu belajar iman sebelum kami belajar Al-Qur'an. Jadi sebelum mereka belajar, katakanlah isi Al-Qur'an, sebelum mereka belajar baca Qur'an dan yang lain-lainnya, mereka mempelajari keimanan terlebih dahulu. Bayangkan Al-Qur'an, bagaimana yang lain kita pikir tentang adab, tentang akhlak, tentang sholat, tentu tidak demikian.
Jadi kata Junub bin Daud, kami dahulu belajar iman dulu sebelum belajar Quran. Nah kemudian summa ta'alamnal Quran, barulah kemudian kami belajar Al-Quran. Setelah kami punya iman, setelah kami mencintai Allah Rasul, setelah kami mencintai Al-Quran dan Sunnah, barulah kami belajar Al-Quran. Fazdatna bihi imanan. Maka dengan sebab itulah iman kami bertambah. Fazdatna, maka bertambahlah kami, yaitu keimanannya. Nah kalau sekarang orang belum punya iman, dia belajar Al-Quran, maka tidak akan bertambah imannya. Yang ada adalah bertambah sombongnya. Karena dia merasa sudah belajar tafsir, dia sudah belajar sama Ustadz Fulan, dia sudah belajar sama Syekh Fulan. Jadi yang ada adalah kalau orang belajar selain dari tauhid dulu, belajar selain dari iman dulu, yang ada adalah kesombongan. Ya, karena selama ini dia belajar kitab tafsir, dia belajar hadis, dia belajar ini. Jadi tidak ada pengaruh ilmunya pada dirinya kalau nggak punya iman. Apalagi dia belajar sama ustadz-ustadz yang terkenal. Ustadz lulusan misalnya Timur Tengah, lulusan Madinah, lulusan Yaman, lulusan Yordania, lulusan Mesir, lulusan Maroko. Ya, karena ustadz terkenal, apalagi ustadz-ustadz yang ini aktif di organisasi atau masuk TV, jadi cuma buat kebanggaan saja. Jadi pelajaran-pelajaran yang disampaikan kepada dia tidak akan menambah iman, tapi akan menambah dia kesombongan. Tapi kalau kita belajar iman, setiap ayat Quran satu ayat saja disampaikan kepada dia, maka dia akan bertambah iman. Itu bedanya kalau kita. Kenapa harus belajar iman dulu? Karena kalau kita sudah punya iman, ayat ataupun hadis yang disampaikan kepada kita akan menambahkan keimanan kepada kita. Tapi kalau orang belum belajar keimanan atau dia masih belum beriman, maka walaupun dia sudah menghatamkan kitab, walaupun dia adalah sudah belajar banyak, maka hanya akan menumbuhkan kesombongan. Dan bisa kita lihat betapa banyak orang-orang yang sombong karena sudah merasa jadi kiai. Banyak orang-orang sombong karena mereka belajar kepada ustadz-ustadz yang terkenal. Jadi akhirnya ilmu agama itu tidak menjaga dia dari murkanya Allah. Ilmu itu tidak menjaga dia dari nerakanya Allah. Bahkan ilmu malah menjerumuskan dia ke dalam neraka. Makanya belajar iman dulu supaya kita makin hari makin tunduk, makin hari kita ini makin tawadhu', makin hari kita ini makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, makin hari kita ini makin menjauhkan perbuatan maksiat dan begitu seterusnya. Nah, itu harus diawali dengan tauhid, dengan keimanan dan bertujuan untuk mengesahkan Allah. Insya Allah semua ilmu pelajaran yang disampaikan kepada kita selama kita sudah memiliki tauhid dan keimanan, insya Allah berfaedah. Itu dari pertama bagaimana Rasul dahulu mengajarkan tauhid atau keimanan kepada para sahabat. Begitu juga dalam riwayat yang lain dari Al-Haris bin Haris Al-Ghamidi, Qala berkata dia, aku pernah berkata kepada ayahku, dan kami waktu itu, kata Haris, berada di kota Mina. Lalu aku bertanya, ma hadhil jamaah, siapa nih kelompok ini, siapa jamaah ini? Qala berkatalah ayahnya, haula'i al-qaum, mereka adalah suatu kaum, qad istama'u, di mana mereka telah berkumpul ala sobiin lahum, yaitu untuk menyembah berhala-berhala mereka. Jadi mereka jumpai orang-orang musyrik sedang menyembah sobi, sedang menyembah berhala mereka. Kemudian qala berkata lagi, yaitu Al-Haris, fanazalna wa fi riwayatin fatasharabna, lalu kami pun singgah. Faida, maka tiba-tiba Rasulullah SAW yadu'nas, lalu tiba-tiba mereka melihat Rasulullah SAW mendakwahi manusia. Nah, jadi ketika mereka datang ke kota Mekah, mereka turun ke satu lembah, mereka lihat di situ ada Rasulullah, yad'unnas, sedang mendakwahi manusia ila tauhid, kepada tauhid, wal iman, dan iman. Ini dalil dia. Dan disaksikan oleh Al-Haris bin Al-Haris Al-Ghamidi. Bagaimana Rasulullah dahulu mendakwahi umat manusia pada orang-orang sedang menyembah berhala, yaitu untuk mentauhidkan Allah dan beriman kepadanya. Wahum yarudduna alaihi qaulahu, dan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini menolak
yaitu dakwahnya beliau, ucapan beliau. Bahkan wa yu'zunahu, bahkan mereka mengganggu Rasulullah hatan tasoba an-nar, sampai kepada pertengahan malam, wa tasoda alaihan nas, ya, dan bahkan orang-orang sudah bubar. Kemudian wa akbarat imra'atun, maka tiba-tiba datang menghadaplah seorang wanita, qad bada nahraha, yang kelihatan lehernya. Tabki, sedang menangis. Tahmilu qadhan, di mana perempuan itu sedang membawa yaitu qadhan, yaitu mangkuk, ya, atau isi air, ya. Fihi ma, di dalamnya ada isi air, wa mindil, dan juga ada sapu tangan. Fanawalhu minha, lalu beliau mengambilnya dari perempuan tersebut. Wa syariba, dan dia pun minum. Wa tawadoa, dan beliau pun wudu. Summa rafa'a ra'sahu, lalu beliau menengadahkan kepalanya, melihat kepada wanita itu. Ya, faqala ya bunayya, wahai putriku, khammiri alaiki nahroka, wahai putriku, tutuplah lehermu atas, jilbabilah lehermu atasmu. Jadi disuruh menutup lehernya. Jadi itu ternyata putrinya. Wala tahafi ala abika, jangan engkau merasa khawatir terhadap ayahmu, ya. Golbatan waladulan, akan dikalahkan dan akan dihina. Qultu, aku bertanya, yaitu si Al-Haris bin Haris, ya, kepada ayahnya, Mahadi, siapa wanita ini? Mahadi, siapa wanita ini? Qalu, mereka menjawab, hadihi Zainab bin Tahu, ini adalah Zainab, putranya beliau, putranya Nabi SAW. Nah itu. Nah, jadi ini adalah merupakan saksi di mana Al-Haris bin Al-Haris Al-Ghamidi menyaksikan Rasulullah mendakwahi umat manusia, yaitu orang-orang musyrik sedang menyembah berhala, kepada tauhid dan keimanan. Ya, dan mereka menolak dakwahnya beliau. Mereka tidak menerima seruan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah hal yang ya biasa dalam dakwah. Ya, mudah-mudahan ini jadi ya motivasi buat kita, ini juga menjadi bimbingan, tuntunan buat kita. Kalau kita hendak belajar agama, pelajaran apa yang pertama-tama kita pelajari? Ya, apa yang harus kita dahulukan di dalam belajar? Begitupun kalau kita berdakwah, kalau kita hendak berdakwah, ya apa yang pertama-tama yang harus saya dakwahkan? Maka jelas yang kita harus pelajari pertama-tama, atau kalau dai, apa yang harus diajarkan pertama-tama adalah tauhid dan keimanan. Mengajarkan kalimat syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan ragu. Ya, ini yang memang dilakukan oleh para nabi-nabi dari zaman Nabi Nuh sampai kepada Nabi kita, dan ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah, dan ini juga kalimat yang dipesankan oleh Rasulullah kepada para sahabat Nabi, diantaranya Mu'adz bin Jabal. Dan ini juga yang dilakukan oleh para sahabat ketika berdakwah, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga oleh para ulama salaf. Dan kalau kita mengikuti jejaknya para nabi, mengikuti jejaknya Rasulullah, para sahabat, dan para ulama, kita juga jangan menyepelekan dakwah tauhid ini. Belajarlah, yaitu dengan pelajaran yang paling utama, yaitu tauhid. Kalau kita hendak mengajar, ajarkanlah kalimat tauhid. Karena ini adalah merupakan penopang, yaitu ibadah-ibadah kita. Tanpa ini maka akan lemah. Tanpa tauhid maka tidak akan sia-sia, tidak akan berguna atau sia-sia berbagai macam amalan kita. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, ya penjelasan daripada kajian kita kali ini, ya buat kita yang betapa pentingnya kalimat tauhid yang harus kita pelajari, ya, karena sekali ulang, ya kalau kita melihat daripada dakwahnya para nabi, ya, dan seterusnya, ya bisa kita perhatikan betapa pentingnya kalimat tauhid. Insya Allah nanti akan dijelaskan lagi hal-hal yang masih berkaitan dengan tauhid sebelum yang lainnya. Karena perkara tauhid ini penting. Ingat, Nabi SAW dakwah di kota Mekah itu selama 13 tahun. Ya, kan Nabi sebelum menjadi Nabi kan umur 40 tahun. Ya, 40 tahun. Lalu pada usia 40 tahun, Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan Nabi berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Jadi umur 53 baru Nabi hijrah ke Madinah. Nah, Nabi selama 13 tahun itu mendakwahkan tauhid. 10 tahun pertama full
10 tahun pertama ya. Jadi ketika beliau diangkat jadi Rasul, 10 tahun pertama full dakwah tauhid. Bagaimana orang itu bisa beribadah kepada Allah? Bagaimana mereka bisa mengesahkan Allah? Bagaimana meninggalkan penyembahan-penyembahan berhala yang banyak? Lebih dari 600 berhala yang ada. Dan mereka sudah berurat akar, sudah menjadi budaya, sudah menjadi tradisi menyembah berhala. Bahkan tiap-tiap kabilah, bahkan tiap-tiap rumah punya patung-patung, punya berhala-berhala yang mereka sembah. Ada yang dibuat dari batu, ada yang dari kayu, bahkan ada yang dibuat dari korma. Kalau musim paceklik, mereka nggak punya makanan, ya itu berhalanya mereka makan. Ya, nah itu. Makanya sulit Nabi waktu itu mendakwahi orang itu untuk meninggalkan penyembahan berhala. Ya. Nah kemudian barulah diuji imannya para sahabat dengan dakwah tauhid ini, yaitu dengan Nabi itu Isra dan Mi'raj. Ada perintah sholat. Jadi 10 tahun saya dakwah, ada perintah sholat. Dites keimanannya. Bagaimana ketundukan mereka kepada Allah dan Rasul. Maka ada perintah sholat. Nah, jadi 2 rukun Islam yang diajarkan oleh Rasul di kota Mekah adalah tauhid, syahadat, dan sholat. Nah, kemudian setelah 3 tahun Nabi mengajarkan sholat, dan itu pun sholatnya masih 2 rakaat, belum sempurna. Ya, kemudian ketika makin genting, makin berat cobaan, barulah Nabi diperintahkan Allah untuk hijrah. Pertama hijrah ke Habasyah, kemudian akhirnya ke kota Madinah. Nah, di Madinah inilah baru disempurnakan, yaitu ibadah-ibadah yang lain. Bahkan sholat pun disempurnakan ketika di kota Madinah. Ya, sebagaimana kita bisa lihat dalam As-Sirah An-Nabawiyah. Nah itu. Ya, bayangkan Nabi 10 tahun plus 3 tahun mengajarkan tauhid. Jadi ini bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang gampang, berat. Bayangkan Nabi 10 tahun, dan itu bukan hanya seperti kita seminggu sekali. Bukan hanya dari jam 1 sampai jam 3, bukan. Ya, tapi hampir setiap waktu kalau mereka ketemu Rasulullah, Rasul mendidik mereka. Bukan hanya di satu tempat, dalam perjalanan pun, dalam pertemuan mereka dimanapun, Nabi selalu mengajarkan tauhid. Ya, bisa dilihatlah bagaimana hadis-hadis Nabi menerangkan semua itu yang disaksikan oleh para sahabat. Contohnya tadi adalah Jundub bin Abdullah dan banyak lagi yang lain. Baik, itu aja yang bisa kita pelajari. Insya Allah ya kita akan lanjut nanti penjelasannya ya pada Ahad mendatang insya Allah. Ya, baik, itu aja, dicukupkan dulu sampai di sini. Ya, ditutup dengan walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم